yang nanti kita melihat di dalam bacaan. Dan yang kedua, anak-anak akan menjelaskan aktivitas-aktivitas manusia yang melibatkan organ gerak tubuh manusia dan hewan yang aktif dan yang pasif. Nah, anak-anak, sekarang kita memperhatikan gambar di depan. Kita lihat di depan. Sudah. Apa yang kalian lihat ada di sana? Bacaan. Coba Semba, anak Semba membaca judul bacaan dari teks bacaan tersebut. Organ gerak manusia dan hewan. Sama-sama kita baca. Organ gerak manusia dan hewan. Dari bacaan tersebut kita lihat ada berapa paragraf? 3 paragraf. Masing-masing paragraf pasti ada ide pokok dan juga ada kalimat pendukung dan kalimat penjelas. Jadi bagaimana kita cara menentukan ide pokok? Pengertian dari ide pokok adalah Pokok pikiran pada suatu paragraf. Dan ide pokok adalah pokok pikiran yang ada dalam satu paragraf. Dan tadi dalam bacaan ada 3 paragraf ya? Ya. 3 paragraf. Apa yang dimaksudkan ide pokok? Ide pokok adalah pokok pikiran yang terdapat di dalam suatu paragraf. Kemudian ada 3 paragraf tadi, pasti masing-masing ada ide pokoknya, ada kalimat penjelasnya, ada kalimat pendukung. Sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan ide pokok. Harus pertama kita membaca dengan Saksama. yang kedua Menandai pilihan penjelas. yang ketiga menandai Membaca setiap kata. yang keempat Menganalisa ide pokok pada paragraf. yang ketiga kita lihat lagi gambar berikutnya. Coba baca yang bagian ini, bagian kanan. Organ gerak pada hewan. Organ gerak pada Hewan. kalian lihat gambar-gambar apa yang ada di sana? Ikan, sapi, buaya, Anak-anak lihat ada apa yang dimiliki oleh ikan? tulang, Gambar ikan yang dimiliki ikan apa di sana? tulang, Apa lagi? sirip, Apa lagi? ekor, Apa yang menyebabkan hewan-hewan ini bisa bergerak? otot, Yang menyebabkan hewan bisa bergerak karena mereka memiliki otot dan tulang. Baik, terima kasih. Yang berikut kita lihat organ gerak pada manusia. Perhatikan. Sudah lihat di depan? Sudah. Coba perhatikan. Pada manusia ada apa di sana? Lihat, tulang-tulang dengan apa lagi di sana? Tulang apa di sana? Tulang kaki. Terima kasih. Berarti organ gerak pada hewan dan organ gerak pada manusia memiliki kesamaan, yaitu ada tulang dan otot yang menyebabkan mereka bisa melakukan suatu aktivitas. Kemudian kita lihat lagi gambar yang berikut. Gambar 1, apa yang di sana tertera di gambar? Ayo. Manusia sedang berolahraga. Ada berapa orang di sana? 3 orang. Mereka buat apa di sana ini? Melakukan Berolahraga. berolahraga.
sebentar bisa menyelesaikan soal-soal di dalam LKPD. Sebelum bagi LKPD, anak-anak duduk di dalam kelompok. Satu kelompok 4 orang dengan ketua kelompoknya masing-masing, dan ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD kepanjangannya? Lembaga Peserta Didik. Kerja peserta didik. Silakan kerja. Tulis nama kelompok. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kalau minta kelompok 1 lebih dulu melaporkan hasil kerja di depan teman-teman, di depan kelas. Ayo maju. Teman-teman mendengarkannya. Ya. Anak-anak harus mendengarkan apa yang dilaporkan oleh hasil kerja kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil pekerjaan kami. Ide pokok paragraf pertama adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nomor 2, aktivitas manusia yang melibatkan alat gerak aktif pada manusia adalah 1. Berolahraga, 2. Berlari, 3. Bekerja, 4. Melompat, dan 5. Berenang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Kami dari kelompok 3 melakukan hasil pekerjaan kami. Ide pokok paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Aktivitas manusia yang melibatkan alat gerak aktif pada manusia adalah 1. Berolahraga, 2. Berlari, 3. Melompat, 4. Berenang, 5. Bekerja, 6. Bergerak. Luar biasa, tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan pekerjaan kami. Ide pokok paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. 2. Aktivitas manusia yang melibatkan alat gerak aktif pada manusia adalah 1. Berolahraga, 2. Berlari, 3. Berenang, 4. Bekerja, 5. Melompat, 6. Bergerak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah benar semua? Sudah. Tidak maju. Kami dari kelompok 3 melakukan hasil pekerjaan kami. Ide pokok paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Aktivitas manusia yang melibatkan alat gerak aktif pada manusia adalah 1. Berolahraga, 2. Berlari, 3. Melompat, 4. Berenang, 5. Bekerja, 6. Bergerak. Luar biasa, tepuk tangan. Tidak ada tanggapan yang lain teman-teman, semua benar? Benar. Sekarang anak-anak sudah mengerjakan LKPD. Kembali Ibu minta ke anak-anak kembali ke duduk ke tempat semula. Dan Ibu akan membagikan soal-soal evaluasi. Anak-anak yang hebat ini kerja mandiri, kerja sendiri-sendiri, sehingga Ibu bisa menilai, beri nilai supaya anak-anak bisa naik kelas atau ujian akhirnya. Kerja sendiri. Langsung kerja. Dari baca soal, kerja lihat petunjuk di dalam. Sudah siap? Sudah. Saya minta supaya salah satu anak kumpulkan hasil pekerjaan siswa supaya bisa dinilai. Sudah menyelesaikan soal-soal ulangan, Ibu akan beri nilai dan sebentar Ibu akan bagikan kepada anak-anak. Sudah mengerti semua? Sudah memahami penjelasan Ibu tentang memahami menentukan ide pokok? Sudah? Sudah. Baik, sudah memahami. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Apakah pembelajaran hari ini yang paling menarik untuk anak-anak itu apa? Tadi dengan gambar-gambar tadi, gambar yang paling menarik yang kalian anak-anak senang itu apa? Gambar apa saja yang paling menarik? Apa lagi? Ikan. Manusia, ayam, buaya, 3.
ini. Yang paling disuka, yang paling disenangi pembelajaran kita hari ini, apa saja yang kalian terima dari ibu? Ya, ibu minta anak jelita melaporkan hasil rangkuman kita pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang yang pertama, cara menentukan ide pokok pada bacaan. Yang kedua, tentang organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif yaitu tulang, organ gerak aktif yaitu otot. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Dari pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Pembelajaran berikut nanti kita bertemu lagi. Jadi sudah mengerti semua? Sudah. Jadi sekarang kita siap untuk pulang. Anak-anak jangan bermain di jalan, harus jaga kesehatan, tidak boleh bermain. Musim panas kita tidak ada air, harus menjaga kebersihan sehingga tubuh kita tetap sehat.